Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Surya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video ini Bunda akan membahas tentang teks eksposisi. Sebelum Bunda mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini adalah poin 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran maupun majalah yang didengar dan dibaca. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran maupun majalah yang didengar dan dibaca. Anak-anakku yang solih dan solihah, simak pembelajaran Bunda berikut ya. Bab 3, teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang berisi paparan, penjelasan, penyampaian informasi ataupun penerangan mengenai suatu hal. Teks eksposisi sering kita ketemui di dalam majalah ataupun koran. Nah, di dalam majalah atau koran ini biasanya berbentuk esai, tajuk rencana atau editorial ataupun tanggapan kritis. Berikutnya yang kedua berkaitan dengan struktur. Struktur teks eksposisi meliputi 3 bagian. Yang pertama ada tesis. Tesis berisi isu atau permasalahan, bisa juga pandangan umum penulis tentang suatu hal. Tesis. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Di dalam rangkaian argumen berisi pendapat-pendapat dan fakta. Fakta dan pendapat ini berfungsi untuk menguatkan pendapat dari si penulis di dalam tesis sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang berisi simpulan dan rangkuman. Berikutnya, Bunda akan memberikan contoh teks eksposisi. Berikut ini contoh teks eksposisi yang berjudul UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Pertama, tesis yang berisi isu atau permasalahan. Bunda akan bacakan, dampak ujian nasional atau UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Nah, di dalam tesis ini berisi suatu isu atau permasalahan yang ada di dunia nyata. Kemudian, rangkaian argumen yang di dalamnya berisi pendapat-pendapat atau fakta juga ada. Nah, contoh kesibukan siswa menghafal dan terampil mengerjakan soal jelas akan berpengaruh terhadap gaya mengajar guru. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika UN dengan model hafalan semacam ini dilakukan secara terus-menerus, dunia pendidikan kita akan sulit melahirkan generasi masa depan yang kritis dan kreatif. Nah, ini pendapat atau argumen penulis yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika dunia pendidikan kita tidak mengalami kemajuan, tentu akan berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa. Nah, ini adalah bagian dari argumen. Rangkaian argumen ya. Pendapat atau argumen yang muncul ini karena adanya fakta yang terjadi di lapangan. Berikutnya, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang yang berupa simpulan dan biasanya juga disisipi sebuah saran atau masukan. Masalah ini benar-benar mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan. Masalah ini benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan karena UN ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Nah, itu adalah contoh dari teks eksposisi. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang teks eksposisi dan contohnya.
Bunda mengingatkan kembali bahwa anak-anak wajib membuat catatan dari materi yang Bunda sampaikan. Sebelum Bunda akhiri, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda, mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang berkenan. Tetap semangat dan terus semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.